Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat semua, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kitab Fathul Qorib Mujib ini, Abu Qasim Al-Ghazi, yang mana kita telah membahas bab nikah, apa itu pengertian nikah, kemudian tentang kebolehan berpoligami, hukum asalnya ya. Kemudian kita telah membahas juga bahwasanya seseorang itu yang merdeka tidak boleh menikahi perempuan budak kecuali dengan dua syarat, yaitu tidak adanya mahar untuk perempuan merdeka yang akan dia tunaikan, atau tidak adanya perempuan merdeka, atau tidak adanya keridoan atau tidak ada perempuan yang suka kepadanya. Yang kedua, takut jatuh ke dalam zina ketika tidak adanya orang-orang atau perempuan-perempuan yang merdeka. Kemudian pensarah kitab ini menambahkan satu lagi, syaratnya menjadi 3, yaitu laki-laki itu tidak memiliki istri yang muslim atau kitabiah yang merdeka, yang memang normal bisa digauli. Kemudian ditambahkan juga lagi oleh pensarah, yaitu Islamnya hamba yang akan dinikahi oleh orang merdeka tersebut. Sekarang kita masuk kepada hukum melihat laki-laki kepada perempuan. Wan nazarur rajuli ilal mar'ati, dan melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan ala sab'ati adrubin, terbagi menjadi 7 macam. Jadi hukum melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan yang ajnabiyah ya, yang tidak ada hubungan mahram yang boleh menikah, itu ada 7. Yang pertama, ahaduha, yang pertama dari yang 7 itu adalah nazaruhu, melihatnya laki-laki, walau kana syaikhan, walaupun laki-laki itu orang yang telah tua, hariman lagi renta, ajizan anil wati, yang memang tidak ada keinginannya lagi untuk bersetubuh. Itu dia. Ila ajnabiyatin, kepada perempuan yang ajnabi, perempuan yang halal dia nikahi, li ghairi hajatin, tanpa ada hajat keperluan, ila nazariha, kepada melihatnya laki-laki tersebut kepada ajnabiyah, fa ghairu jaizin, maka hukumnya tidak boleh. Maka yang pertama kata beliau, seorang laki-laki melihat seorang perempuan tanpa ada hajat, hukumnya adalah tidak boleh atau haram, walaupun seandainya laki-laki itu adalah orang yang telah tua renta, yang tidak ada keinginan lagi kepada perempuan, hukum tetap haram. Tapi li ghairi hajatin, tanpa ada keperluan kepada itu semua, tak boleh dia. Kalau tidak ada perlu melihat kepada perempuan, itu tidak ada hajatnya di sana. Yang kedua, fa in kana li nazarihi, belum kedua, masih sambungan yang tadi ya. Fa in kana li nazari, jikalau adalah bagi melihat itu hajat. Artinya fa in kana li nazaril hajati, jika melihat itu karena ada keperluan hajat. Ka syahadatin alaihi, seperti bersaksi ke atas perempuan tersebut, jaza, maka hukumnya boleh. Itu kan memberikan persaksian. Yang kedua, nazaruhu ay ar-rajuli, melihatnya seorang laki-laki, ila zaujatihi, kepada istrinya, wa amatihi, dan kepada budak perempuannya, fayajuzu ayyanzura,
min kullin minhuma, maka boleh melihat dari tiap-tiap satu dari keduanya, yaitu dari laki-laki dan istrinya dan hambanya tadi, ila ma'adal farja minhuma, kepada apa-apa yang selain kemaluan dari keduanya. Amal farju payahrumu, adapun melihat kemaluannya payahrumu nazaruhu, maka haram melihatnya. Wa hadza wajhun dhaif, dan pendapat ini yang mengatakan haram melihat kemaluan istri dan budak perempuan, atau istrinya budak perempuan kepada kemaluannya suaminya atau tuannya, adalah dhaifun, pendapat yang lemah. Wal asahu, dan pendapat yang paling sahih, yang paling asah, jawazun nazari ilaihi, boleh melihat kepadanya, ya kan, kepada faraj tadi, kepada kemaluannya, lakin akan tetapi ma'al karahati, bersama makruh. Jadi yang kedua, seseorang laki-laki melihat kepada istrinya ataupun budak perempuannya, maka hukumnya adalah haram kalau dia melihat kepada farajnya, adapun kepada kemaluannya. Adapun selain dari kepada kemaluannya itu boleh. Maka boleh dia melihat baik dari tuannya kepada budaknya atau budaknya kepada tuannya, suaminya kepada istrinya atau istrinya kepada suaminya, itu selain daripada farad atau kemaluan boleh. Adapun kalau melihat kemaluannya, payahrumu nazaruh, haram melihatnya. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Ada pendapat yang kuat, yang paling asah adalah boleh melihat kepada kemaluan tersebut. Baik suami melihat kepada kemaluan istri, atau tuan kepada kemaluan budaknya, demikian juga sebaliknya. Tetapi ma'al karoha, meskipun hukumnya itu boleh, akan tetapi dia tetap makruh. Artinya meskipun boleh namun makruh. Yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, nazaruhu ila zawati maharimihi, melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan-perempuan yang menjadi mahramnya, yang haram dia nikahi, binasabin, apakah dengan sebab nasab, au rodain, ataupun dengan sebab susuan, au musaharatin, ataupun dengan sebab musaharah, perkawinan. Ataupun melihat seorang laki-laki wa amati, kepada budak perempuannya, al muzawwajati, yang telah dinikahkan, fayajuzu, maka boleh, fima, pada apa-apa ada yang selain ma baina surati, di antara pusar wa rukbati, dan lutut. Jadi yang ketiga, seorang laki-laki melihat kepada mahramnya dan budak perempuannya yang telah dinikahkan. Nah, mahram ini kan bisa saja dengan sebab nasab, yaitu keturunan, seperti ibunya, saudara perempuan ibu, atau saudara perempuannya, anak perempuannya, atau keponakan dari saudara-saudaranya, keponakannya gitu kan, anak-anak dari saudara-saudaranya gitu. Ini semua adalah nasab beliau. Atau dengan rodoah, yaitu seseorang menyusu kepada ibunya orang lain, maka tentu ibu rodoah itu menjadi haram dia, dan seluruh sama dengan apa yang diharamkan pada nasab. Begitu juga dengan rodoah ini. Atau dengan musaharah, seperti kita menikah dengan anaknya, maka ibu mertua kita juga menjadi musaharah kita. Karena dia menjadi mahram dengan musaharah, karena haramnya seseorang laki-laki dengan ibu mertuanya itu haram selama-lamanya. Begitu juga dengan anak tiri yang ibunya telah digauli, maka haram selama-lamanya. Itu musaharah namanya. Tapi kalau haramnya sebabnya yang hanya sementara, maka itu tidak boleh. Seperti adik ipar perempuan kita, kan begitu, atau saudara perempuan dari istri kita, itu tak boleh. Itu tetap, itu bukan mahram namanya.
Nah, kalau melihat seorang laki-laki kepada mahramnya ataupun budak perempuannya yang telah dinikahkan, maka boleh melihat selain dari apa yang di antara pusat dan lutut. Kemudian yang keempat, an-nazaru ilal ajnabiyah, boleh melihat kepada perempuan yang ajnabi, perempuan yang halal kita nikahi, li ajli hajatin nikahi, karena ada keinginan untuk menikahi. Fayajuzu li syahsi, maka boleh bagi seseorang inda azmihi, ketika keinginannya, tekadnya, keinginannya kuat, ala nikahi imra'atin, untuk menikahi seorang perempuan, an-nazaru, melihat, ila wajhi wal kafaini, kepada wajah dan dua telapak tangannya, minha, dari perempuan ajnabiyah tadi, zahiran, baik itu punggung telapak tangannya, au batiran, ataupun telapak tangannya, punggung ataupun perut telapak tangan. Wa illam ta'zan lahu zaujatu fi zalika, sekalipun perempuan yang ingin dinikahi tadi tidak mengizinkannya untuk melihat. Dia boleh saja curi-curi pandang dari jauh, lihat tu boleh. Dia lihat dari jauh cantik atau tidak, bodinya bagaimana, dilihat dari wajah dan tangan, telapak tangannya itu. Wa yanzuru minal ammah, dan boleh dari budak, seorang laki-laki boleh dilihat, seorang laki-laki boleh melihat dari budaknya, ala budak perempuan maksudnya ya, seorang laki-laki boleh melihat budak perempuannya, ala tarjih Nawawi. Wa yanzuru minal ammah, dan seorang laki-laki boleh melihat dari budak perempuan orang lain maksudnya ya, ala tarjihin Nawawi, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, inda qasdi khidbatiha, ketika bermaksud ingin meminangnya, ma yanzuruhu, yaitu boleh dia melihat apa itu, minal khurrati, dari perempuan, apa yang dia lihat dari perempuan merdeka. Budak orang lain, bukan budak dia ya, ada keinginan dia ingin menikahi budak orang lain, maka yang boleh dilihatnya adalah seperti yang dia lihat pada perempuan merdeka, yaitu wajah dan telapak tangannya. Jadi yang keempat ini menjelaskan hukum seorang laki-laki melihat kepada perempuan asing, perempuan yang boleh dia nikahi, karena ada hajat untuk menikahinya, maka dia boleh ketika keinginannya kuat untuk menikahi perempuan, melihat kepada perempuan tersebut, tapi yang dilihat itu wajah dan dua telapak tangannya, dan juga termasuk punggung telapak tangannya. Jadi telapak tangan itu boleh dilihat punggung dan telapaknya. Hanya sebatas itu. Sekalipun dia melihat dari jauh, artinya tidak diketahui oleh perempuan tadi, artinya perempuan tadi tidak mengizinkannya, itu boleh. Tapi wajah dan dua telapak tangan. Nah, begitu juga menurut pendapat Imam Nawawi yang dikuatkan oleh Nawawi tersebut, seorang yang ingin menikahi budak orang lain, ketika dia meminangnya, boleh melihat dari perempuan tadi seperti yang boleh dilihatnya pada perempuan merdeka ketika dia hendak meminangnya atau ada hajat untuk menikahinya. Wan lahamisu, dan yang keenam adalah an-nazaru lil mudawati, melihat untuk mengobati. Melihat untuk mengobati. Maka boleh nazrut tabib, melihat seorang dokter laki-laki ya, minal ajnabiyah, dari perempuan yang ajnabiyah artinya perempuan yang halal untuk dia nikahi. Apa yang dibolehkan bagi dokter tadi? Ilal mawadi illati, melihat kepada tempat-tempat allati yahtaju ilaiha, yang dia butuhkan kepada tempat tersebut, fil mudawati, dalam mengobati, hatta mudawatil farji, walaupun yang diobati itu adalah kemaluan. Tetapi di sini dikatakan wa yakunu zalika bihuduri mahram,
tetapi hal itu dilakukan di samping perempuan tersebut ada mahramnya, au zaujin atau perempuannya, au sayyidin atau adanya mahramnya atau suaminya atau tuannya. Yang kedua, syaratnya ada 2 syarat berarti kan? Apa itu? Dihadiri oleh mahram, tuan ataupun suami. Yang kedua, alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha. Tidak ada di sana, di tempat itu, seorang perempuan yang bisa mengobati penyakit itu. Jadi kalau di situ tidak ada dokter perempuan, itu baru dia boleh. Jadi seorang laki-laki yang menjadi dokter boleh melihat kepada pasiennya yang perempuan untuk mengobati walaupun itu kemaluan, tapi dengan syarat yang pertama dihadiri oleh mahram suami ataupun tuannya, yang kedua tidak ada dokter perempuan di situ. Yang keenam, an-nazaru lisyahadati alaiha, melihat untuk memberikan persaksian atas perempuan tersebut, atas perempuan ajnabi. Maka boleh seorang saksi laki-laki melihat kemaluannya ketika persaksiannya dengan zinanya. Zina itu kan harus pas, tidak ada kemungkinan lagi gitu. Sudah pasti masuknya, tentu otomatis saksi itu harus melihat, itu dibolehkan. Atau ketika melahirkannya. Fa in ta'ammada nazara, maka jikalau seorang yang bersaksi itu nazara melihat li ghairi syahadah, tanpa ada kebutuhan untuk bersaksi, dia menengok-nengok, itu kan mengintip namanya tuh. Bukan ada kebutuhan dia di sana, fasaqah, maka hukum dia menjadi fasik, waruddat syahadatuhu, maka tertolaklah saksi laki-laki tersebut. Kalau dia melihat kemaluan perempuan tadi bukan karena bukan karena menjadi saksi atas zinanya atau melahirkannya. Au nazaru, atau melihatnya laki-laki kepada perempuan lil muamalati lil mar'ah, karena berinteraksi sosial bagi seorang perempuan, bi bai'in dalam jual beli, wa ghairihi dan yang lainnya, fayajuzun nazaru, maka boleh melihatnya. Artinya apa? Ai nazaruhu laha, melihatnya laki-laki tersebut kepada perempuan ajnabiyah yang memang karena kebutuhan muamalah. Wa qauluhu, dan perkataannya musannif yaitu Abi Syuja, ilal wajhi, kepada wajah, minha darinya, dari perempuan tersebut yang ajnabiyah, adalah khassatan secara khusus, yarji'u, yang dia itu kembali li syahada untuk memberikan saksi, wal muamalati, dan berinteraksi sosial. Yang terakhir, yang ketujuh, an-nazaru ilal amati, melihat kepada budak perempuan. Jadi melihatnya seorang laki-laki kepada budak perempuan milik orang lain, inda btiaiha, ketika keinginan untuk membelinya, ai syiraiha, ai membelinya, artinya membeli budak perempuan tadi. Fayajuzun nazaru, maka boleh melihat, ilal mawadi'i, kepada tempat-tempat allati yahtaju, tempat-tempat yang ia butuhkan, ila taqlibiha, untuk membalik-balikkannya, diputar-putarnya lah. Lihatnya punggungnya, samping sisinya gitu kan. Ya, tapi dia tetap apa? Bukan yang dibolehkan tadi kan seperti melihat orang merdeka. Tapi kalau dia niat ini membelinya, boleh dia balik-balikkan. Artinya apa? Yang tidak boleh dilihat itu kan auratnya. Makanya dikatakan di sini, fayanzuru atrafaha, maka dia boleh melihat atrop-atropnya, lekuk-lekuk tubuhnya itu, tubuhnya samping, kiri, kanan, depan, belakang, wasya'roha, dan melihat rambutnya, la aurataha, tapi tidak boleh melihat aurat budak perempuan tersebut yang ingin dia beli. Demikianlah. Mudah-mudahan ini semua menjadi faedah buat kita semua tentang batasan-batasan bolehnya melihat laki-laki kepada perempuan, dan juga ini merupakan acuan dalam agama agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan hukum dalam bolehnya seorang laki-laki melihat perempuan. Artinya ketika ada hajat dan keperluan, apakah mengobati, ingin menikahi, ataupun memberi saksi,
itu semua dibolehkan melihatnya. Begitu juga kepada budak perempuan yang ingin dinikahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.